Selamat siang semuanya. Sebelum acara sosialisasi dimulai, mohon Bapak, Ibu, dan teman-teman berkenan untuk mematikan audionya sebentar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman FATETA dalam acara sosialisasi penilaian multiaktivitas sebagai mata kuliah pengayaan. Izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Profesor Dr. Insinyur Slamet Budianto MAGR, yang terhormat Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Dr. Insinyur Ferry Kusnanar MSc, yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua dan Tim Penilai Multi Aktivitas, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Tata Usaha dan PIC UPT Departemen, dan teman-teman data angkatan 54, 55, 56, dan 57 yang sudah berkenan hadir dalam sosialisasi di siang hari ini. Hari ini saya berkesempatan untuk memandu jalannya acara sosialisasi penilaian multiaktivitas sebagai mata kuliah pengayaan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan rangkaian acara yang akan dilakukan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa. Setelah itu ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Bapak Profesor Slamet Budianto, dan dilanjutkan dengan sosialisasi juga diskusi yang akan dipimpin oleh Bapak Wakil Dekan dan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Insinyur Ferry Kusnandar, dan diakhiri dengan penutupan. Oleh karena itu, dengan dibukanya acara sosialisasi pada siang hari ini, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Profesor Dr. Insinyur Slamet Budianto. Kepada Pak Dekan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih host, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Wakil Dekan AK, pada para penilai, tim penilai, dan juga pada teman-teman KTU dan adik-adik sekalian. Hari ini FATETA melangkah satu langkah lebih maju lagi untuk sosialisasi penilaian rekognisi kegiatan kemahasiswaan. Jadi mudah-mudahan dengan sosialisasi hari ini Anda sudah bisa klaim kegiatan-kegiatan yang bisa nanti disosialisasi oleh Pak Wadek AK, apa saja yang bisa dinilai dan bagaimana cara penilaiannya. Memang ada satu fakultas yang saat ini sudah melakukan penilaian, tapi memang sangat kualitatif. Ini yang sebetulnya kita pengen semua bisa dipertanggungjawabkan penilaiannya itu. Jadi nanti kalau ada yang klaim, kemudian kenapa saya dapat A, saya kenapa dapat B, atau saya kenapa dapat C, itu kita bisa pertanggungjawabkan. Oleh karena itu Pak Wadek AK plus tim telah menggodok dengan beberapa kali pertemuan untuk memformulasikan sehingga penilaiannya bisa tidak merugikan mahasiswa, baik yang mengklaim maupun juga tidak merugikan yang lainnya. Sehingga nanti kalau Anda mendapat nilai yang maksimal itu, Anda kalau ada orang lain bertanya, Anda bisa menjelaskan juga dengan baik sehingga tidak terjadi kesenjangan miskomunikasi antara mahasiswa, juga ada komunikasi yang baik antara dosen dengan mahasiswanya. Intinya kita pengen transparan, kita pengen juga seobjektif mungkin, walaupun untuk membuat objektif itu tidak mudah, tapi kita usahakan seobjektif mungkin gitu. Jadi dengan seperti itu penilaian yang akan diberikan itu berkeadilan.
Itu sih sebagai pengantar saya, mudah-mudahan adik-adik bisa memanfaatkan ini untuk angkatan sebelum 54 bisa mengklaim kegiatan ini sebagai tambahan dari SKS yang sudah diambil, tapi bagi mahasiswa yang di PPKU memang ini sudah bagian integral dari kurikulum gitu. Itu adalah kesepakatan dari pimpinan departemen di Fateta. Oleh karena itu, mudah-mudahan kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya oleh adik-adik mahasiswa sekalian. Dan yang paling penting sebetulnya tujuan dari penyetaraan aktivitas kemahasiswaan di dalam SKS itu adalah memberikan ruang bagi kita untuk Anda beraktivitas di organisasi, baik itu kegiatan organisasi atau aktivitas lainnya, itu adalah bagian integral dari membangun kompetensi Anda gitu. Jadi memang di kurikulum 2020 itu sudah diintegralkan sekali, jadi sudah tersinergikan dengan baik. Jadi tidak ada lagi ekskul sama intrakurikuler, itu jadi satu paket kurikulum. Akan tetapi yang di kurikulum 2014 kesepakatannya itu merupakan tambahan dari yang sudah ditetapkan. Itu pengantar saya, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Silahkan nanti kita bisa berdiskusi. Kalau memang masih ada yang perlu diimprove, saya mohon Pak Wadek Kakak juga kita terimalah masukan dari adik-adik mahasiswa ini, sehingga memang kita akan nanti bisa membangun suatu sistem penilaian yang benar-benar berkeadilan. Itu pengantar saya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap tolong diutamakan. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat, dan termasuk yang tidak terpapar COVID-19. Itu harapan saya sebagai pimpinan fakultas. Sekali lagi kami berharap adik-adik tetap sehat dan tetap bisa beraktivitas dengan menjaga protokol kesehatan dengan baik dan benar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Sebagai informasi untuk teman-teman semua, sebelumnya Fakultas juga telah melakukan uji coba mengenai pengajuan multi aktivitas ini, yang juga dihadiri oleh tim penilai, UPT, dan juga perwakilan mahasiswa dari masing-masing departemen. Selanjutnya, sosialisasi penilaian sebagai multi aktivitas akan dipimpin oleh Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kepada Bapak Dr. Insinyur Ferry Kusnandar. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih, Nisrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan, Nisrina, teman-teman mahasiswa semuanya, KTU, ya, Bapak Ibu dosen yang hadir dalam kesempatan ini. Jadi terima kasih atas kehadirannya, dan pada hari ini kita akan melangkah untuk mengimplementasikan ya salah satu Merdeka Belajar, yaitu dengan proses penyetaraan antara aktivitas ya dengan mata kuliah pengayaan ya. Nah, saya akan share ya, nanti sebelum diskusi saya coba sampaikan dulu secara umum ya apa yang sudah dikembangkan oleh fakultas. Tadi pagi juga ada rapat antara wakil dekan dengan direktorat kemahasiswaan, dan salah satunya yang dibahas adalah mengenai proses penyetaraan multi aktivitas ini ya. Dan IPB sedang mengembangkan nanti sistem IT-nya, dan sebetulnya di antara semua fakultas yang di IPB ini yang mungkin yang paling siap
untuk menerapkan ini ya, walaupun kita masih belum online, adalah Fateta ya. Jadi nanti Fateta ini akan dijadikan sebagai template ya untuk pengembangan sistem di IPB ya. Jadi artinya apa yang kita lakukan itu akan mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan apa yang dikembangkan dengan sistem IPB ya. Jadi tadi jadi mungkin dalam waktu 2 atau 3 minggu ke depan ya, tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Simawa ya, mengupload bukti, itu semua akan dikembangkan oleh IPB dan rasanya akan lebih mudah ya. Jadi karena sudah comply dengan apa yang kita kembangkan. Nah, jadi saya fokuskan, kita fokuskan adalah diskusi kita adalah bagaimana menyetarakan antara multi aktivitas. Yang dimaksud dengan multi aktivitas adalah kegiatan non kuliah ya. Jadi di sini tidak termasuk misalkan program pertukaran mahasiswa ya, credit earning ya, karena itu jelas itu sebagai suatu mata kuliah itu bisa dilakukan di program studi masing-masing gitu ya. Nah, yang mungkin yang kita fokuskan adalah bagaimana mengkonversi aktivitas yang non kuliah tadi sebagai mata kuliah pengayaan atau enrichment course ya, EC. Nah, jadi kalau dari MBKM kan ada 8 ya, ada 8 kegiatan, ada magang, ada proyek di desa, pertukaran pelajar dan sebagainya ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, di samping 8 kegiatan ini sebetulnya banyak, tadi kalau di IPB sendiri adalah tadi merekognisi aktivitas-aktivitas ya yang mungkin juga tidak termasuk ke dalam MBKM ini. Contohnya misalkan kompetisi gitu ya, kemudian menghadiri seminar, kemudian juga mengikuti pelatihan, itu bukan bagian dari MBKM ya. Tapi ada juga bagian dari MBKM misalkan magang, kemudian wirausaha ya, kegiatan-kegiatan pertukaran pelajar. Nah, itu ke dalam MBKM ya. Jadi ini bagian dari keseluruhan lah gitu ya. Nah, kalau di K2020 sebetulnya nanti EC yang dikembangkan IPB adalah mengisi mata kuliah pilihan yang 21 SKS. Jadi total itu bisa mencapai 144 SKS ya, termasuk dengan EC yang baik itu EC sendiri bisa diisi dengan mata kuliah ya, dengan program pertukaran mahasiswa, dengan mengambil mata kuliah di prodi lain, atau dalam bentuk multi aktivitas. Nah, sedangkan untuk yang mahasiswa angkatan 54, 55, 56 ya, yang masih menggunakan kurikulum 2014, maka enrichment course itu bisa di atas 144 ya. Jadi nanti silakan kalau ada dari mahasiswa yang akan mengklaim ya untuk aktivitasnya ke dalam transkrip itu bisa di atas 144 ya, maksimum bisa 160 ya kalau memang aktivitasnya cukup banyak. Nah, ini jadi kita fokus pada enrichment course ya. Nah, jadi kalau K2020 sendiri sebetulnya klaimnya itu bisa dilakukan setiap semester ya. Misalkan ini contohnya untuk mengisi EC itu bisa mengambil mata kuliah di luar IPB melalui program exchange program ya. Bisa dari baik prodi yang sama maupun yang berprodi yang berbeda, atau yang terakhir ini multi aktivitas non kuliah ya, sesuai dengan MBKL 8 kanal MBKM ya, atau kegiatan-kegiatan yang lain ya yang bisa direkognisi. Nah, kalau yang program pertukaran mahasiswa banyak sekarang ya, ada mungkin macam-macam, ada Permatasari, Permata Sakti ya, kemudian IAIS MA ya, kemudian ada beberapa yang masuk ya dari Fateta juga ya, Permata Pangan dan sebagainya, yaitu sudah jelas saya katakan kita tidak akan membahas ini. Nah, kemudian kalau di IPB sendiri multi aktivitas itu dikelompokkan menjadi 4 ya. Nanti ada yang disebut klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4. Jadi kalau klaster 1 itu kegiatan mobilitas ya dan kompetensi, klaster 2 minat bakat ya, kemudian PKM, kompetisi dan studi independen ya, kemudian yang klaster 4-nya adalah kewirausahaan dan kepemimpinan. Nah, di Fateta, nah ini untuk kegiatan enrichment multi aktivitas ini bisa dikonversi ke dalam mata kuliah kode IPB ya. Saya kira di antara mahasiswa juga sudah ada yang mengisi ya di dalam KRS-nya
mengisi mata kuliah EC ya, ini kode IPB semuanya ya, misalkan IPB Summer Course 201, 301 ya dan seterusnya. Ya, ini semua sudah ada di dalam SIMAK. Tinggal nanti kita menyesuaikan aktivitas apa yang bersesuaian dengan mata kuliah yang ada di kode IPB ini ya. Contohnya misalkan Summer Course tergantung dari SKS-nya ya, tergantung dari jamnya, itu bisa 2 SKS, bisa 3 SKS ya, atau misalkan pengembangan profesi ya, itu bisa sampai 3 SKS ya, dan seterusnya ya, itu bisa tergantung dari klaim apa yang akan dilakukan. Nah, intinya adalah mahasiswa bisa melakukan dua macam. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan terencana, ada yang disebut dengan rekognisi ya. Jadi kalau terencana artinya mahasiswa bisa mengisi dulu KRS ya, seperti tadi ada yang mahasiswa yang dia sudah mengisi KRS ya, kemudian tinggal nanti aktivitasnya disetarakan ya, atau bisa juga kegiatannya dilaksanakan baru setelah itu mengisi KRS, itu yang disebut dengan rekognisi ya, rekognisi kegiatan lampau. Tapi kalau terencana maknanya adalah harus mengisi KRS dulu baru aktivitas itu dilaksanakan ya. Nah, semua proses ini ya tentu harus melibatkan dosen pembimbing atau dosen penggerak ya, kalau di kurikulum 2020. Nanti ada penilaian dari tim penilai ya, kemudian setelah itu nilainya itu akan diupload ke dalam Simawa ya. Dan bukti-buktinya bisa diupload juga ke dalam nilainya ke Simawa, tapi untuk bukti-buktinya juga harus diupload ke Simawa. Ya, ini IPB sudah mengeluarkan panduan ya. Jadi saya tadi nanti di-share ya oleh Bu KTU untuk mahasiswa, jadi itu sudah versi final, jadi boleh disebarluaskan ya. Jadi IPB sudah mengeluarkan disebut dengan panduan multi aktivitas EC ya, K2020 ya, atau yang termasuk yang K2014. Jadi ini berlaku untuk dua kurikulum. Nah, ini contohnya misalkan Summer Course ya, ada deskripsinya apa ya. Kemudian mata kuliah apa yang misalkan ya untuk kegiatan 1 ya, Summer Course dan konferensi, ini sudah ada ya mata kuliah yang digunakan ya. Contohnya misalkan mahasiswa mengikuti konferensi nasional sebagai pemakalah gitu ya. Nah, itu dia bisa mengambil kode 202 misalkan, atau kalau internasional bisa 3 SKS ya. Seperti itu. Nah, kemudian tentu saja bagaimana penilaiannya? Ya, penilaiannya berdasarkan salah satunya ya, kalau SKS berdasarkan curahan waktu. Curahan waktu yang dimasukkan adalah mulai dari persiapan, mulai dari pelaksanaan dan evaluasi ya, sehingga nanti ini yang akan dilakukan oleh penilai, atau nanti kalau dalam sistem oleh sistem yang akan menghitungnya ya. Sehingga suatu aktivitas itu misalkan Summer Course itu cocoknya berapa SKS sih, sesuainya berdasarkan aktivitas dilakukan. Ya, misalkan berdasarkan perhitungan melalui tahapan-tahapan ini, maka misalkan setara dengan 2085 jam gitu ya, yang setara dengan 3 SKS misalkan seperti itu. Nah, kemudian juga masing-masing ada penilaiannya ya. Ada misalkan berapa waktunya, misalkan ada tugas ya untuk Summer Course misalkan ya, bagaimana sertifikatnya, dokumen-dokumennya, laporan dan sebagainya. Jadi ada rubrik yang dikembangkan ya, termasuk persentase penilaiannya ya. Kemudian juga apakah misalkan kelompok ya atau individu dan sebagainya ya. Ini simulasinya misalkan kegiatan Summer Course ya, ini ada perhitungannya ya, sehingga misalkan kalau di total berdasarkan bukti-bukti yang ada itu berapa sih ya nilainya gitu ya, bobot dan nilainya. Misalkan ini dapat nilai 84, maka nilainya A misalkan ya. Tapi tentu saja tidak selalu ya, tergantung nanti ada penilaian ya, bisa jadi A, bisa ada AB, bisa B ya, tergantung dari kualitas dari pelaksanaan kegiatannya ya. Ini contohnya misalkan magang semester pendek ya, short internship ya, misalkan ada mahasiswa yang akan melakukan magang dalam selama liburan misalkan ya, karena ada beberapa mahasiswa seperti itu ya, itu pun sebenarnya bisa direkognisi. Nah, hanya magang tidak boleh termasuk misalkan sudah diklaim ke PKL, itu juga tidak boleh diklaim lagi ke dalam mata kuliah. Atau misalkan sebagai tugas akhir, magang tugas akhir, maka juga tidak boleh diklaim dalam kegiatan ini. Jadi misalkan ini magang adalah magang yang bukan termasuk PKL, magang yang tidak termasuk tugas akhir gitu ya, tidak termasuk dalam mata kuliah yang sudah ada dalam kurikulum intinya.
Ya. Nah, sekarang adalah bagaimana prosedur penyetaraan di FATETA ya. Nah, jadi di FATETA sendiri kita kelompokkan tadi ada 4 klaster itu menjadi beberapa kelompok gitu ya. Jadi ada K11, K12, K13, K14 ya dan seterusnya ya. Dan masing-masing ada deskripsinya. Misalkan K13 mengikuti atau kegiatan pelatihan ya. Nah, ini berapa rentang SKS-nya, misalkan 2 sampai 3 SKS dan sebagainya. Ya, jadi mahasiswa bisa mengira-ngira, misalkan oke, saya misalkan sebagai pengurus Himpro berarti masuk kegiatan yang mana? Ya, Ormawa misalkan masuk kegiatan K42 ya. Nah, kegiatannya apa? Sampai ketua divisi ya. Kredit yang diklaim itu bisa sampai 2 atau 3 SKS. Nah, kemudian masing-masing juga ada penyetaraannya ya. Jadi misalkan ini kegiatan K1, K2, K3, K4, misalnya ada yang salah nih, ya kebalik ya. K31 dengan K21 ya, tapi ini klasternya, kemudian mata kuliah apa yang bisa diklaim ya. Jadi itu di dalam format Excel yang disediakan sudah disebutkan ya, masing-masing itu kegiatannya seperti apa. Nanti yang sudah mengisi form tadi ya, yang melakukan simulasi bisa cerita ya, bisa menyampaikan pengalamannya ya, bagaimana tadi menggunakan perangkat yang ada. Nah, jadi yang terlibat dalam proses penyetaraan adalah mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu tugasnya adalah, jadi kalian ya, itu tentu saja melaksanakan kegiatan ya, mengumpulkan bukti penyetaraan, kemudian mengunggah bukti ke Simawa ya. Jadi harus ke Simawa. Jadi karena semua kita kunci ya. Jadi yang akan kita proses adalah mahasiswa yang sudah memasukkan datanya ke Simawa ya. Nanti kalau di dalam Google Form-nya ya, kalau misalkan masih belum, itu akan tertolak ya, dan tidak bisa masuk dalam proses penilaian berikutnya. Jadi menjadi penting ya memasukkan ke Simawa. Kemudian mengusulkan penilaian dengan mengisi FR01. Jadi ada form FR01 dan buktinya ke dalam Google Form ya di departemen, dan kemudian juga mengisi KRS. Nah, mengisi KRS tadi bisa sebelum klaim itu dilakukan atau setelah klaim itu dilakukan. Nah, kemudian dosen penggerak ya, dosen penggerak itu dosen pembimbing maksudnya ya. Nanti kalau misalkan kegiatannya belum dilaksanakan, maka di situ bisa membimbing, mengarahkan ya, dan harus menyetujui atau menandatangani pengusulan penyetaraan oleh mahasiswa. Nah, jadi FR01 itu harus ditandatangani oleh mahasiswa. Kemudian UPT ya, UPT itu nanti setiap departemen itu ada petugas yang membantu ya. Nanti UPT itu bertugas untuk memantau database. Nanti ada 2 database, ada database untuk mahasiswa dan ada database untuk penilai. Kemudian membantu arus komunikasi ya, nanti antara mahasiswa, tim penilai, Kaprodi, ya, Dit APPMB ya, memverifikasi ya. Jadi semua yang masuk ya, pengusulan yang masuk itu akan diverifikasi atau divalidasi dulu. Jadi kalau misalkan belum sesuai ya, belum tepat ya, atau misalnya ada yang kurang dokumennya, itu akan dikembalikan ya. Jadi itu mahasiswa harus paham ya, karena kita ingin memproses yang memang dokumennya sudah lengkap. Selama dokumennya belum lengkap, maka kita tidak akan lanjutkan prosesnya ya. Jadi mohon itu menjadi sangat penting, semua bukti-bukti itu dikumpulkan ya, kemudian diurut ya berdasarkan urutan yang kita minta ya. Kemudian di-merge-kan ya dalam bentuk format PDF ya. Kemudian di-upload bukti-buktinya, dan itu harus lengkap. Ya, kemudian nanti UPT menyiapkan form FR02, FR03 ya ke penilai ya. Jadi ini udah FR02, FR03 ini adalah urusan penilai ya. Kemudian nanti hasilnya ya, FR02 dari hasil penilaian ini dari tim penilai itu akan disampaikan ke mahasiswa. Jadi mahasiswa misalkan kalau yang belum mengisi KRS ya, dia bisa mengisi KRS setelah penilaiannya keluar gitu ya. Misalkan oke, saya ikut summer course dapat nilainya AB, nah mahasiswa akan masukkan ke sebagai transkrip, maka setelah itu bisa memasukkan ke KRS ya, untuk nanti kalau sudah masuk ke KRS nanti UPT yang akan mengupload nilainya ke SIMAK ya. Nah, tim penilai nanti bekerja di FR02, FR03 ya. Nanti FR03 itu keputusannya ya, kemudian setelah itu nanti Ditmawa ya mengelola Simawanya yang nanti mengembangkan sistemnya ya. Nanti semua dokumen-dokumen itu ada di dalam Simawa.
Ya, kemudian di APPMB ya menerbitkan nilai transkrip ya fakultas ya nanti sebagai pemantau. Nah, jadi kira-kira prosedurnya seperti ini. Jadi mahasiswa mengajukan mengisi form ya, mengisi form, kemudian form itu ditandatangani oleh dosen penggerak. Nah, kemudian dosen penggerak kalau setuju ya maka itu akan diajukan ke dalam nanti diupload ya Excel, nanti formatnya adalah Excel dan bukti ya. Nah, Excelnya itu diupload, kemudian bukti-buktinya dalam bentuk PDF merge juga diupload. Nah, nanti kalau misalkan tidak lengkap, ada dokumen yang tidak lengkap, maka itu akan ada notifikasi dari UPT ya, masing-masing departemen untuk mahasiswa melengkapinya gitu ya. Jadi kalau belum lengkap itu akan dikembalikan. Nah, kalau sudah lengkap maka akan masuk oleh UPT ke dalam Google Drive yang baru gitu ya. Dan dari Google Drive itu akan dikirimkan ke tim penilai. Nah, nanti penilai itu akan melakukan penilaian. Keputusannya adalah apakah bisa disetarakan atau tidak yang pertama ya. Jadi kalau tidak bisa disetarakan itu artinya jamnya tidak cukup gitu ya. Misalkan klaimnya pengembangan profesi 3 SKS ternyata setelah dihitung itu hanya 2 SKS ya, atau misalkan 1 SKS, artinya itu tidak bisa diklaim ke dalam penyetaraan ya, ke dalam mata kuliah, sehingga itu akan disarankan masuk ke SKPI. Jadi dari penilai bisa begitu keputusannya. Jadi misalkan ini masuk SKPI, kalau cukup maka akan dilakukan proses penilaian. Nah, penilaiannya nanti misalkan berdasarkan kriteria yang ada ya, misalkan nilainya berapa totalnya, nanti ada rubrik penilaiannya ya, kemudian huruf mutunya apa. Nah kalau sudah nilai, kemudian setelah itu dokumennya disiapkan, nanti akan keluar FR02 FR03 ya, yang sudah ditandatangani, dan itu berkas itu akan diberikan ke mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa setelah memperoleh data tersebut ya baru mengisi KRS. Setelah mengisi KRS, nanti baru UPT akan mengupload nilai tersebut ke dalam SIMAK. Ya, kira-kira prosesnya seperti itu. Kalau misalkan tidak bisa diklaim, maka itu akan otomatis masuk ke dalam SKPI. Begitu ya. Nah, jadi nanti kita modelnya adalah, formnya adalah kita sebut dengan one activity, one Excel. Ya, jadi tadi yang kode K11, K12, nah itu akan menjadi masing-masing satu Excel. Nah, di dalam Excel itu akan ada 3 form. Ya, ada form FR01, FR02, FR03. FR01 adalah form pengusulan yang diisi oleh mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa itu menginput nanti informasi semua ke sana. Ya. Kemudian ada tanda tangan dosen penggerak. Ya, kemudian di situ juga di mana UPT itu akan melakukan verifikasi. Ya. Nah, kemudian FR02 itu penilaian. Ya, nanti tim penilai itu akan melakukan bekerja di FR02. Nah, hasilnya nanti akan diformat oleh UPT ya dalam bentuk PDF, nanti ditandatangani oleh penilai ya. Dan FR03 adalah keputusannya ya. Jadi nanti mahasiswa akan memperoleh formnya adalah FR02 dan FR03 ya sebagai hasil dari keputusan penilaian. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini yang kita sudah siapkan ya, form-form penyetaraan itu ya. Jadi satu Excel, satu activity ya. Jadi summer course, seminar pemakalah, pelatihan dan sebagainya. Jadi mohon diperhatikan nanti di dalam masing-masing Excel itu ada petunjuk ya. Nah, di dalam petunjuk itu ada dokumen-dokumen apa yang mesti disiapkan ya. Contohnya misalkan ya kegiatan summer course di sini ada nih. Misalkan harus ada sertifikat ya, ada rincian nilai ya, kalau ada ya, mungkin juga tidak ada ya. Jadi ini kalau ada ya. Misalkan surat undangan, jadwal kegiatan. Jadi kalau disebut dengan wajib-wajib seperti ini, artinya itu yang harus dilampirkan gitu ya. Jadi kalau tidak ada maka tidak akan bisa dilanjutkan prosesnya ya. Tapi kalau bila ada artinya kalau ada ya, bila ada diupload ya. Tapi ada kalau misalkan tidak ada, bisa jadi itu akan mempengaruhi ke kriteria penilaian. Contohnya misalkan selama summer course ada presentasi atau tidak, misalkan oh tidak ada. Nah, jadi kalau tidak ada presentasi berarti kan atau tidak ada tugas misalkan ya, tidak ada bukti tugas ya, berarti kan itu akan mempengaruhi ke penilaiannya ya. Jadi kalau misalkan akan beda antara yang mengerjakan tugas dengan yang tidak mengerjakan tugas, antara yang membuat makalah dengan yang tidak makalah, antara yang presentasi dengan tidak presentasi. Nah, itu menjadi kriteria penilaian yang akan membedakan satu penilaian dengan yang lain ya. Tapi kalau yang wajib itu adalah memang yang harus ada gitu ya, sebagai buktinya. Ya, tapi kalau yang tidak wajib itu artinya akan
mempengaruhi kepada status penilaian di akhir ya. Nah, jadi seperti ini ya formulirnya. Jadi mahasiswa tinggal mengisi form ini ya, form pengusulan ya, tinggal. Nah, yang mohon FR01 diisi dengan benar dengan bukti-buktinya ya. Nah, nanti hasilnya itu akan diverifikasi oleh UPT yang warna abu-abu ini. Jadi misalkan UPT akan mengecek ini sudah memenuhi atau tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi, yang wajibnya tidak terpenuhi, maka formnya akan dikembalikan ya, dan mahasiswa diminta untuk melakukan perbaikan ya. Nah, nanti kalau ini satu Excel semua ya. Jadi Excel sheet 1, nah sheet 2-nya nanti ada penilaian. Nah, ini yang dimana penilai itu akan bekerja ya, sehingga nanti akan keluar huruf mutu ya. Ini banyak yang otomatis ya. Link karena link ya, link sheet 1 ya, FR01 link ke FR02, FR02 link ke keputusan ya. Jadi semua link sehingga nanti yang menjadi basis datanya adalah dari FR01. Jadi kalian harus betul-betul mengisi di FR01 ya. Tapi ya kalian juga karena ini Excel-nya sama, kalian juga bisa mengira-ngira saya dapat apa ya, itu bisa dikira-kira ya. Nilainya berapa, karena di sini terbuka ya penilaiannya. Tinggal nanti kan keputusan akhir adalah di penilai ya, tapi kalian bisa mengira-ngira saya dapat apa dengan bukti-bukti yang saya miliki begitu. Nah, seperti itu. Nah, saya berikan contoh mungkin bentuk formnya ya. Oke, nah ini contohnya ya. Kelihatan ya? Terlihat, Bapak. Ya, jadi ini contohnya, ini ada petunjuk ya. Jadi setiap Excel itu ada petunjuknya. Ada petunjuk, kemudian ada prosedurnya yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kalian juga bisa lihat flow-nya seperti apa. Kemudian ada daftar mata kuliah yang bisa diklaim ya. Kemudian matriksnya, jadi kira-kira kalau misalkan saya ikut kegiatan di K1 K12 mata kuliah apa yang sesuai. Cuman ini masih salah ya, saya nanti harus perbaiki nih. Tadi waktu uji coba ya, ini K31 harusnya K12 ya, tapi harus saya cek lagi. Kemudian nanti ada form pengusulan. Nah, ini yang diisi oleh mahasiswa ya. Jadi yang kuning-kuning ini adalah yang harus diisi. Jadi usahakan jangan mengubah form ini ya, jangan menambah atau mengurangi ya, karena itu akan berkaitan dengan linknya ya. Jadi contohnya misalkan ini nama-nama di input datanya ya. Kemudian ini kegiatannya apa, misalkan kelompok K11 mengikuti summer course ya. Kemudian deskripsinya apa ya, kemudian nama kegiatannya apa, sesuai bidang atau tidak ya, kemudian tempatnya di mana ya. Kemudian ini bukti-buktinya ya, disilahkan ya atau tidak dideklar. Nah, karena setelah dideklar pasti harus ada buktinya ya. Jadi di sini misalkan ya, untuk summer course tadi harus ada surat keterangan, ada sertifikat, ada rincian, dan bukti ini harus dilampirkan ya dalam bentuk merge file ya, dan diupload ya ke dalam nanti Google Form ya. Plus nanti FR01 ya, karena kan dasar pembimbing tidak akan bisa tanda tangan kalau tidak PDF ya, kalau pakai desain ya. Jadi nanti FR01 dikirimkan di sini, dimasukkan ke dalam merge filenya ya, yang sudah ditandatangani ya. Nah, kemudian ini penilaian dari oleh tim penilai oleh tim penilai. Jadi nanti penilai akan, jadi ini link semuanya ya. Ini ada link, jadi kalian ini tergantung input yang kalian lakukan ya. Jadi kalau inputnya salah ya di sini juga akan salah ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kemudian keputusannya ya, yang nanti kalian akan memperoleh FR02 dan FR03. Nah, yang FR03 ini adalah karena keputusan, maka akan menjadi basis data bagi UPT untuk mengupload nilai ke SIMAK ya. Jadi UPT akan melakukan ini apabila dua dokumen ini sudah ada ya, seperti itu. Dan kalian juga akan diberikan hasilnya ini ya sebelum nanti mengisi di KRS begitu. Nah, kemudian ada lagi Google Form ya. Google Formnya mungkin nih Serina bisa share, siapa yang punya Google Form ya? Nah, jadi jadi mungkin bisa diinformasikan. Atau mungkin siapa di sini ada nggak tadi yang pagi ya ikut ya? Siapa? Rizky ada nggak? Atau siapa tadi? Raihan? Yang pagi tadi ikut, hadir lagi nggak?
Halo? Rizky sepertinya tidak hadir, Pak. Iya, Oke. Rehan juga saya cari nggak ada Pak di partisipan. Oh, justru pelatihan tadi supaya hadir hari ini. Supaya dia bisa sharing. Oke. Jadi ini ya contohnya ini ya. Jadi formnya seperti ini ya. Jadi ini formnya kalian bisa peroleh di IPB link ini ya. Ini sudah, nah ini ya tinggal ambil mana kegiatan yang sesuai, bisa kelihatan ya. Kemudian saya balik lagi, mana? Kelihatan nggak ini? Terlihat Bapak. Ya, nah ini udah ya permohonan lagi ya. Nah nanti mengisi nama siswa ya. Nah kemudian, nah tadi informasi dari Ditmawa. Jadi misalkan ada pertanyaan, ini kalau sudah diklaim mata kuliah boleh masuk SKPI tidak ya? Gitu ya. Nah itu confirm dari Ditmawa bahwa yang sudah mengklaim di dalam mata kuliah ini juga bisa masuk ke dalam SKPI. Jadi contohnya misalkan ada yang ikut kompetisi PKM, nah itu boleh nggak kalau diklaim mata kuliah kemudian diklaim lagi di SKPI? Boleh dua-duanya. Ya jadi kalian misalkan mengupload ke Simawa pun itu nanti Simawa akan membaca sebagai dokumen yang bisa digunakan untuk membuat SKPI. Jadi tidak ada masalah ya. Nah jadi nanti di sini tinggal ada harus diisi ya ini ya. Oke. Seperti itu. Saya asal dulu ya. Oke. Nah itu harus add file ya. Alah. Ya jadi silakan aja dicoba ya, kalian coba untuk nanti ada harus diupload ya pada next berikutnya itu ada Excel dan ada buktinya yang harus diupload. Gitu. Saya kira begitu penjelasan singkat. Disilakan kalau ada yang ditanyakan ya atau ada yang didiskusikan. Gitu ya Pak Wadek ya? Ya. Baik, saya kira sudah cukup ya. Jadi artinya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ya bisa menghubungi KTU atau kalau misalkan KTU-nya belum tidak bisa menjawab bisa langsung menghubungi saya juga tidak masalah ya. Jadi untuk mendapatkan penjelasan atau ada juga ke Komdik masing-masing departemen ya untuk mendapatkan juga informasi ya karena Komdik juga sudah mengetahui ya semuanya. Baik begitu ya, saya kira terima kasih ya. Saya kembalikan ke Nisrina. Terima kasih Pak Wadek, Pak Dekan, Bu Uswah, Bu KTU. Terima kasih juga kepada Izudin, Teresa, Habibul, Iva yang sudah bersedia bertanya dan memberikan masukan. Mungkin teman-teman yang sekarang sudah hadir bisa menginformasikan lagi ke teman-teman yang belum hadir untuk bisa menonton video rekaman sosialisasi ini di YouTube channelnya Fateta IPB. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak, Ibu, serta teman. Kembali ke Nisrina. Terima kasih Kak Lala. Terima kasih semuanya. Dengan ini maka berakhir pula rangkaian acara sosialisasi. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak.